Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu Bapak nih sekarang. Ibu-ibu. Ada bapaknya. Gara-gara ada satu ya. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat serta semangat untuk melanjutkan kajian kita. Untuk malam ini kita masih membahas latihan berkaitan dengan pokok pembahasan pelajaran yang kedua, dengan judul Iqra Bismi Rabbik. Itu judul pelajaran kita. Ini kita coba latihan kita ini untuk memahami, ya, membaca lalu memahami. Pemahaman kita untuk sementara waktu menekankan pada ciri khusus, ya, pengenalan pada ciri khusus bahasa Arab. Ini nanti Pak Hamid juga sempatkan untuk membaca bagian pertama tentang ciri khusus bahasa Arab. Kemudian berikutnya yang sedang kita upayakan bersama adalah mengkaji makna dengan mempertimbangkan bentuk. Ada 5 bentuk untuk pertama kali ini. Untuk pertama kali kita bahas, ya, 5 bentuk. Ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, dan bentuk 5. Dalam kaitan tersebut kemudian kita arahkan, ya, mengenali bentuk-bentuk tersebut atas dasar ciri-ciri, ya, atas dasar ciri-ciri, ciri bentuk 1 yang dominan apa, ciri bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, dan bentuk 5. Yang itu semua nanti akan kita berdayakan, akan kita manfaatkan untuk memahami ayat-ayat Qur'ani dalam arti, ya, ayat-ayat populer, doa-doa dalam kegiatan ibadah sehari-hari, serta wacana keislaman tingkat dasar. Ya, nanti tahap demi tahap Pak Hamid yang baru bergabung akan kita perkenalkan terkait dengan prinsip-prinsip tersebut melalui latihan dan pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk terus lanjut, karena penting kalau kita mengkaji sesuatu itu sampai tuntas. Ya, karena kalau terpotong-potong itu yang menyebabkan pemahaman kita tidak maksimal. Ya, kita sering mengilustrasikannya. Kita mau mengenal gajah, hanya baru kupingnya, tentu pemahaman kita tentang gajah itu makhluk yang tipis, gitu ya, tidak besar. Nah, sementara untuk mengerti gajah secara keseluruhan, tentu kita perlu juga mempelajari belalainya, ekornya, kakinya, badannya, dan sebagainya. Itu kira-kira untuk menunjukkan bahwa mengkaji sesuatu itu sampai tuntas dalam batas-batasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemahaman ini, mari kita kaji bersama-sama, kita baca terlebih dahulu, lalu nanti kalau ada pertanyaan disampaikan, kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti secara bergiliran siapa yang mau menyampaikan pemahamannya terkait dengan apa yang ada di dalam materi kita, materi latihannya, lalu nanti kita beri penekanan, memberikan fokus pada bagian-bagian tertentu.
Mari kita awali Ibu-ibu, Bapak dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama latihan kita. Kalimat pertama, mari dibaca. Qara'a Muammar al-Qur'an. Kalimat kedua. Yaqra'u Muammar al-Qur'an. Yang ketiga. Muammar qari'ul Qur'an. Yang keempat. Iqra al-Qur'an ya Ustaz Muhammad. Yang terakhir. Al-Qur'an yu'allimul insan ma lam ya'lam. Silakan. Ada yang perlu atau dianggap ingin ditanyakan, yang merasa perlu untuk ditanyakan terlebih dahulu. Muammar atau Muammar? Nama orang ya Ustadz ya? Orang ya? Nama orang. Ini karena Guru efek di ketemu buku sekali nih. sepekan ya. Tempat nyari-nyari Pak Qori Guru. terkenal ya. Muammar ya. Ya, nama Qori terkenal ya. Qari ya? Qori terkenal. Qari Muammar. Kakaknya Pak Imran ya Pak ya? RZA. Iya, kakaknya Pak Imron dan saudaranya Pak Ubaidillah ZA. Tapi nama ini karena diambil dari bahasa Arab, ya tentu ada maknanya kira-kira. Coba ibu-ibu, Bapak prediksi, ya ibu-ibu terutama ini, prediksi kira-kira apa nama ini berkaitan dengan makna apa kira-kira? Umur. Amaro ya umur. Umur, iya bagus itu. Umur ya, karena ada ain, ada mim dan ro, gitu ya. Ada kaitannya dengan umur. Baik ya. Ada lagi yang lain? Itu nama ya, tapi posisinya sebagai nama. Tidak ada? Baik ya. Kita mulai dengan Bu Sabtia. Silakan kalimat pertama Bu Sabtia. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'ana Muammar. Qara'a yang pertama. Qara'a. Damai. Silakan Bu. Qara'a. Ya. Qara'a Muammar al-Qur'an. Iya, baik. Itu bagus nanti kalau Bu Sabtiah punya sempat juga menyempatkan diri seperti Pak Hamid ya, ikut LBIQ belajar Quran itu sehingga kemampuan membacanya dalam arti melafalkan itu bisa lebih bagus. Silakan. Apa yang Ibu pahami dari kalimat tersebut? Maknanya apa? Qara'a itu pembaca. Iya. Muammar kan tadi nama. Iya. Umur. Al-Qur'an. Iya, baik. Jadi maknanya apa, Bu? Maknanya membaca Al-Qur'an. Qara'a Muammar al-Qur'an. Qara'a Muammar al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Iya. Siapa yang baca? Muammar membaca Al-Qur'an. Iya, bagus. Mana yang bermakna membaca? Membaca Qara'a. Iya, bagus. Qara'a. Itu bentuk berapa kira-kira, Ibu? Bentuk kebiasaan ya, bentuk 2 ya. Bentuk 2, bagus. Apa cirinya bahwa kata tersebut merupakan bentuk 2?
Qora'a. Apa cirinya bentuk 2? Cirinya A sama A pertama sama A kedua sama. Ujung pertama qora'a. Jadi katanya kata apa ya namanya istilahnya? 2 kata pertama dan terakhir ujungnya A. Dibacanya A. Dibacanya A. Oke, bagus ya. Ibu ada catatan tentang ciri bentuk? Ciri saya di buku, Pak Guru. Iya, boleh coba dilihat di buku. Itu. Bentuk pertama cirinya, bentuk kedua cirinya, bentuk ketiga cirinya, bentuk keempat cirinya, bentuk kelima cirinya. Gitu. Iya. Bentuk pertama kan kalau di sini Iya. A5. Bukan, itunya. Narasinya apa? Kalimatnya apa tentang ciri itu? Bentuk 1 cirinya adalah gitu apa? Oh, bentuk 1 menunjukkan masa lampau. Ciri-ciri dulu, Bu. Kita fokus ke ciri dulu. Mana ya? Saya tuh nggak ini. Oh iya, di buku kali ya. Saya nyatet kali, Dok, Pak. Bentar, saya lihat catatan saya. Iya, boleh. Ibu-ibu, Bapak yang lain mohon bersabar ya. Hidup ini ujian. Bentuk 1 bermakna lampau atau masa lalu. Tandanya bunyi awal A, bunyi akhir A. Bagus. Berikutnya. Mu'amar. Bukan. Bukan. Oh, ini Baca kedua. aja. Dinikmati Ya. ya. Ini kan kita perlu mengulang-ulang ya. Iya. Perlu mengulang itu. Bentuk 2 ada titik 2 di depan. Iya. Sedang atau akan dan Iya. biasa atau kebiasaan. Oke, bagus. Ya. Berikutnya. Bentuk 3 ada sukun di tengah kata kerja yang dibendakan. Iya, bagus. Tahu atau pengetahuan. Bentuk 4 ada alif urutan kedua. Sifat atau yang. Iya, oke, Bentuk bagus. 5 ada penambahan alif di awal. Iya. Itu perintah. Iya, oke, bagus. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tuh, mengarah kemana ini kata qoro'a ini kalau lihat ciri-ciri yang tadi baru saja dibaca ulang? Itu berarti masa lampau. Iya, bagus. Bentuk berapa jadinya? Bentuk 1. Iya, kalau begitu apa maknanya? Maknanya bentuk lampau ya, bentuk 1 ya. Iya. Mu'amar. Mu'amar kan nama ya, Pak Guru. Iya, betul. Mu'amar nama. Mu'amar telah membaca ia telah membaca Al-Qur'an. Coba diulangi lagi. Mu'amar telah membaca Al-Qur'an. Iya, bagus itu. Jadi ini terlihat di sini di mana tantangannya yang harus diatasi adalah mengenal ciri, karena tadi Ibu sempat menduga ini bentuk 2 gitu ya. Ternyata begitu dilihat kembali ini adalah bentuk 1 ya. Bentuk 1. Nah, Al-Qur'an itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Al-Qur'an bahasa Arab dong. Iya, bagus. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya apa gitu? Kalau nggak langsung pakai bahasa Arab, kira-kira artinya apa itu Al-Qur'an? Alkitab. Kitab deh, kok nggak pakai Alkitab, kitab. Kok pakai Alkitab. Bagus, ya. Salah. Baik, terima kasih. Betul. Kalau Betul, Alkitab punya tetangga sebelah ya, kalau Iya. Alkitab ya. Salah. Baik. Kitab, ya. Kitab apa maksudnya? Kitab suci. Kitab suci, Oh, suci. yang dicari ke barat. Tun gokong dong kalau begitu.
Baik, terima kasih Bu Sabtia. Ibu-ibu yang lain coba dilihat itu. Kita lihat ya dari itu. Tetap ya kalau melihat kata dalam bahasa Arab, usahakan pertama kenali 3 huruf dasarnya gitu ya. Tuh, karena itu kaitannya dengan makna. Kemudian yang kedua, itu ya perubahan bentuk terjadi, itu kan ada ciri-cirinya. Kemudian dibedakan antara tunggal dan jamak, nanti bedakan antara mudzakkar muannas, ada serapan. Oke, serapan itu dipakai bahasa Arab langsung masuk bahasa Indonesia, tapi kita bisa lacak dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia asli itu kira-kira apa gitu bisa kita lacak. Kemudian ada 2 pola kalimat dasar. Silakan ibu-ibu yang lain. Kira-kira Al-Quran ini kan memang kita pakai karena nama ya, karena nama yang nggak diterjemahkan sebenarnya. Tapi nama itu kan punya arti gitu. Misalnya erta, apa artinya erta? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak Ya, tahu, Pak. erta itu bagus. Artinya menurut saya. Apa artinya? Erta E itu engkau, R itu rindu, T-nya tiada, A-nya akhir. Artinya Aja Bapak. Tuh, kan? Tapi nggak usah diartikan. Hai, engkau rindu tiada akhir. Itu Apa kabar? panjangan ya, Pak. Pak Guru, engkau rindu tiada akhir. Enggak usah. Nggak usah. Betul. Ya, Emang ini coba. bahasa Quran, Pak. Iya, Quran coba. itu Bacaannya Apa? sempurna. Al-Quran. jadinya masdar itu ya, Pak. Iya, Guru. bagaimana terus? Al-Quran itu masdar, jadi dari qaf, ro'a. Keduanya sukun. Jadi artinya bacaan. Iya, bagus itu. Jadi Al-Quran itu makna dasarnya bacaan. Tapi ingat kalau bentuk 3 itu apa bentuk 3? Kata Masdar. kerja yang dibendakan. Iya, jadi apa maknanya kalau begitu? Bacaan yang sempurna. Yang dibaca. Ya, Ada bacaan. yangnya ya, Pak? Bukan, kalau bentuk 3 nggak pakai yang. Oh, Bacaan Tuh, sempurna. yang pakai yang kan kemarin gimana Bu Sabtia udah dipraktikkan Bacaan, ya? aladinya. Bacaan. Yang ada Bacaan. yang itu dibentuk Bacaan. 4 ya, bentuk 4 4. ya. Bacaan sempurna Pak. Ayo, pakai ilmu ya, bukan soal itu ya, bukan soal ini, bukan soal benar salah. Kalau kita belajar ini bukan soal benar salah, tapi yang lebih penting adalah ilmu yang kita pelajari digunakan untuk memahami gitu. Ada? Depannya pakai. bacaan. Di depannya pakai alif lam maha gitu Pak ya. Apa? Al-Quran depannya pakai alif lam berarti bisa diartikan maha, bacaan yang maha. Ya, itu Ibu ada ilmunya begitu? Enggak Pak. Tadi dasarnya Ada Quran perintah. bacaan, tapi di depannya ada alif lam. Bagaimana kesimpulannya coba? Apa kesimpulannya? Apa maknanya? Bacaan yang sempurna. Oke, bagus ya. Baik, Ibu-ibu. Kalau menggunakan ilmu yang kita miliki, Al-Quran itu maknanya membaca atau bacaan. Bacaan. Ya, jadi maknanya itu. Kenapa tadi sudah Bu Mia mengatakan bacaan? Oke, kita okekan aja. Tetapi itu kan melihat masdar dari sisi yang kedua, gitu. Iya, Ya Pak. kan? Melihat masdar dari sisi kedua, belum melihat masdar dari sisi pertama. Kita mengatakan bahwa masdar itu kata kerja. Yang Membaca. Kan ini terbukakan terus nih. Yang membaca. Dan ini memang nggak gampang diterima, terutama oleh ibu-ibu yang sudah kadung masuk dalam pemahamannya bahwa kata kerja itu begini dalam bahasa Arab gitu. Agak berat ini untuk
mengubah cara pikir seperti itu. Jadi kita lakukan pelan-pelan bahwa masdar itu adalah kata kerja yang dibenarkan. Sehingga Al-Qur'an itu maknanya membaca atau bacaan. Gitu ya. Sedangkan kalau tadi Bu Yayu pakai kata sempurna, itu bukan lahir dari belajar orang awam gitu. Itu bukan lahir dari belajar orang awam. Nanti gitu ya, pada masanya kita bisa mengerti bahwa makna sempurna yang dikaitkan dengan Al-Qur'an itu lahir dari gitu ya. Lahir dari mana gitu, itu nanti akan sampai ilmunya. Atau boleh Bu Yayu berbagi sedikit dari mana dipahami ada kata sempurnanya untuk makna Ada di buku, Al-Qur'an? ada di buku di bawah, Pak. Itu di bawah ada. Iya, itu kan akan sampai pada ilmunya. Tapi kita belum sampai ke sana ilmunya gitu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Sabtia. Itu masih perlu usaha terus ya. Iya, betul. Terus untuk mengingat ciri bentuk sehingga membantu kita memahami ungkapan-ungkapan Qur'ani dengan pemahaman yang lebih berkualitas dibandingkan sekadar membaca Quran terjemah per kata. Oke, baik. Terima kasih Bu Sabtiah. Berikutnya ada yang mau ambil bagian untuk kalimat yang kedua. Ya, Coba, karena Pak. ini pada malu-malu. Silakan Bu Pak. Sabtiah. Siapa? Oke. Bu coba, Sabtiah Pak, boleh. Siapa? Saya boleh coba, Pak. Ya, silakan Bu Yayu. Maaf, ininya nggak di itu ya, Pak. Yaqra'u mu'ammar Al-Qur'an. Iya, bagus. Apa maknanya? Yaqra'u sedang membaca Mu'ammar Al-Qur'an. Mu'ammar sedang membaca Al-Qur'an. Apa jadi maknanya? Mu'ammar sedang membaca Al-Qur'an. Iya, bagus. Itu pertimbangannya pakai sedang apa, Bu? Bentuk kedua. Oke, bagus. Yaqra'u. Apakah bentuk kedua itu hanya bermakna sedang? Ya, maaf. Mu'ammar sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Jadi pilihan Ibu yang mana? Satu lagi biasa ya, Pak Mak. Ya, Sama jadi aku. dari makna-makna yang ada untuk bentuk dua, Ibu jatuh pilihannya ke yang mana? Mu'ammar biasa membaca Al-Qur'an. Oke, bagus. Mu'ammar biasa membaca Al-Qur'an. Oke, itu bijaksana kita memilih makna demikian. Karena seumpama kita mengatakan sedang, bagaimana cara memastikannya gitu ya? Bahwa Mu'ammar sedangnya itu bagaimana cara kita memastikannya? Tapi kalau biasa kan berdasarkan informasi aja, Pak. Mu'ammar itu kan orang yang begini-begini gitu ya. Mu'ammar yang itu kan begini-begini dan itu artinya biasa. Baik, terima kasih Bu Yayu. Berikutnya kalimat yang ketiga. Saya boleh coba, Pak Guru? Iya, silakan. Mu'ammar qari'ul Qur'an. Iya. Artinya Mu'ammar seorang pembaca Al-Qur'an. Iya, bagus. Dari mana seorangnya? Halo? Yuk. Ya. Dari mana seorangnya? Qari itu pelaku, Pak. Terus karena pelaku lalu melahirkan makna seorang. Iya ya. Mu'ammar pembaca Al-Qur'an. Itu aja. Jangan main petak umpet atuh. Itu mah main petak umpet. Jadinya saya nanya ke Timur, Ibu lari. Enggak, Pak, itu aja. Mu'ammar pembaca Al-Qur'an. Seorangnya bagaimana jadinya? Mau ditinggalkan?
Gimana? Seorangnya mau ditinggalkan? Iya, Pak Ustadz, Guru, lebih ke mu'ammar pembaca Al-Quran. Iya, oke, bagus. Ibu-ibu yang lain, kira-kira kalau kita pakai seorang pembaca Al-Quran, kira-kira ada nggak ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa di situ cocok itu pakai kata seorang gitu? Ada? Diakhiri dengan Dari kasri. ya-nya Dari mungkin ya, kasri Pak. ya, Pak. Dari ya-nya, Ya. bagus. Ada apa? Ada kaitan apa dengan ya? Mana? Oh iya. Teteh kalau Satu. enggak Bu ya. Mia gimana? Ada kaitan apa dengan ya? Itu bukannya Deng Pak Guru, maaf Oh, salah bukan karena dia ada ya, oke, hamzahnya. bagus. Ada hamzah kecil. Bagus. Cepat disadari ya. Yang lain, kalau kita pakai seorang, kira-kira ada nggak landasan ilmu kita yang bisa membantu kita untuk mengatakan, oh gitu. Bagus tuh, gitu. Pemahaman ya, Pak Ustadz ya. Dari mu'amarnya bisa enggak? Apa, ada kaitan apa dengan mu'ammar? Karena dia hanya menjelaskan bahwa seorang itu mu'ammar itu. Iya, oke, bagus. Baik, yang lain. Ini jawabannya emang ini isyarat bahwa ibu-ibu ini orang-orang yang punya wawasan luas. Kecenderungannya begini, orang wawasan luas itu berarti wawasan internasional. Tapi kecenderungannya yang punya wawasan internasional itu terkadang gitu ya, suka produk luar negeri, lupa dengan produk dalam negeri. Karena apa? Karena belum ketemu sama titik puspa. Cintailah produk-produk. Bapak Ada? itu. Oke, baik kalau gitu. Mari lihat ya, kira-kira ya. Pakai kira-kira aja, biar kalau keliru nggak malu, namanya juga orang kira-kira. Qori itu tunggal apa jamak? Tunggal. Enggak. Nah, ciri bahasa Arab yang keberapa itu? Yang ketiga. Oke, bagus. Pakai itu aja. Qori itu tunggal. Kalau kita tunggal, berarti nggak masalah dong kita bilang seorang. Gitu. Gimana, Bu Ayu? Iya benar juga ya. Iya, boleh Pak Ustadz. Perlu. Itu artinya Ya, kembali ke awal. ini kalau kita Orang sudah pembaca Al-Quran. Oke, bagus. Kalau kita sudah menemukan itu, itulah letak, itu hidup yang paling bahagia, itu paling nikmat. Paling nikmat kenapa? Karena perasaan enak kita, perasaan enak kita itu punya ketemu dengan ilmu kita. Itu tuh luar biasa, itu enak itu belajar itu. Karena sering terjadi menurut ilmu kita begini tapi kok nggak enak gitu. Itu juga akan jadi persoalan itu. Atau sebaliknya, ini enak tapi ilmunya apa ya? Gitu. Baik. Jadi kita bisa mengatakan mu'ammar seorang pembaca Al-Qur'an. Baik, begitu. Belum otomatis nih Pak nyambungnya ke situ. Jangan kalau otomatis begitu nanti kita mah nggak diperlukan lagi dong. Kita kan ngajakin diskusi. Ini kan biar kelihatan pinter aja dikit, masa sama ilmunya sama muridnya, jamaahnya biar kelihatan dikit lah gitu. Saya juga tadi nggak kepikiran, itu luar biasa. Iya, nggak kepikiran ke sana. Ya, idenya, ada seorang nih, gimana nih seorangnya, kita tanya. Itu bisa pakai ilmu yang tadi gitu. Nah, baik, mari kita lihat yang lain nih, Bu. Ini Bu Ayu. Kalau tadi Bu Yayu sudah, sekarang Bu Ayu. Ini kalau pakai bahasa Indonesia, untuk pakai bahasa Indonesia, bisa ada dugaan nggak mana subjek, mana predikatnya? Ya, mana subjek, mana predikatnya bisa? Bisa. Ya, mana subjeknya? Ini kita lagi bicara ciri bahasa Arab yang keberapa? Yang kelima ya Pak Ustadz. Bukan yang kelima. Kelima itu serapan. Ciri bahasa ya? Yang keenam ini. Iya, bagus. Yang keenam, kita sedang masuk pada bagian ciri bahasa Arab yang keenam, yaitu pola kalimat. kalau dalam bahasa Arab ada dua pola kalimat.
Primat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia satu aja. Ya. Yang mana yuk subjeknya kira-kira? Nanti kalau kita sudah tingkat Al-Quran ya, tinggi Pak ya, Ustadz. kalau Iya, sudah tingkat tinggi ya, kalau sudah tingkat tinggi nanti kita belajar ya apa kalau subjek istilah Arabnya apa saja, kalau predikat apa aja, kalau objek apa aja, kalau keterangan apa aja dan sebagainya. Nanti insya Allah akan sampai ke sana ilmu. Apa subjeknya? Al-Quran. Mu'ammar ya Pak Guru. Muammar, baik. Lalu mana predikatnya? Qori. Iya, baik. Nah, sekarang nih ya, tadi kan bermakna begini ya, bermakna begini. Muammar seorang pembaca Al-Qur'an. Itu. Mu'ammar. Pembaca itu makna dari mana? Dari Korea. 3. Mohon maaf Pak Guru, kalau di unmute suara Pak Guru hilang ini. Kalau di unmute suara Pak Guru hilang. Maksudnya? Jadi Ayo ngomong aja. Oke, kalau nggak bisa baik. Berikutnya, siapa yang mau ikut berdiskusi dengan kita? Silakan Ibu. Ibu. mohon maaf Pak Guru, tadi pertanyaannya apa? Soalnya kalau saya mute, suara Pak Guru tuh hilang. Kalau mute, suara saya hilang. Jangan di-mute kalau begitu. Saya jadi nggak tahu pertanyaan Pak Guru apa. Ayo, saya bertanya ya, saya bertanya. Ini komunikasinya nggak lancar. Ibu-ibu yang lain boleh menggantikan posisi Bu Ayu untuk mengefektifkan komunikasi kita, diskusi kita. Saya coba Pak Guru ya. Iya, silakan. Untuk ini ya, yang 2 pola dasarnya. Entar dulu, yang tadi ya, dituntaskan dulu ya. Qori tadi dimaknai apa? Keterangan itu. Seorang pembaca. Pembaca. Qori Seorang tadi pembaca. dimaknai apa? Qori? Seorang pembaca. Bagus. Qori dimaknai pembaca, ada awalan pe-nya cocok? Pembaca. Cocok? Seorang pembaca, iya. Apa landasannya sehingga Qori dimaknai pembaca cocok? Itu ada di ininya kedua. Oke, bagus. Siapa sajalah boleh, yuk. Karena sebentar lagi azan. Untuk 4 Pak, Qori. Bentuk Empat, 4. iya. Ya, bagus ya. Karena Qori itu bentuk 4, cocok untuk dimaknai dengan makna Pembaca. diawali dengan awalan pe. Itu tuh yang perlu diperkuat ilmunya, gitu ya, perlu diperkuat ilmunya. Walaupun kita sudah tahu kalau kita ucap, itu artinya kita nitip ilmu di lidah kita. Ya. Karena sering orang punya masalah, saya tahu, tapi kok udah di ujung lidah nggak keluar. Ya, itu bisa jadi persoalannya, Pak. Nggak dititip di lidahnya. Gitu. Karena tidak dititip di lidahnya, sehingga waktu mau diucap tidak langsung keluar. Baik. Kita lanjutkan kajian kita berikutnya. Yuk, kita lanjutkan. Kajian berikutnya. Tadi sudah teridentifikasi subjek dan predikatnya. Jadi diskusi kita berikutnya adalah begini. Ini soal setelah ini nanti ada catatan pengayaan yang ingin kami sampaikan. Ada pengayaan yang ingin kami sampaikan. Tapi pertanyaan diskusinya begini.
kalau bahasa Indonesia antara subjek dan predikat, ya, antara subjek dan predikat, biasanya ditambahkan kata yang berbunyi apa? Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan kata apa? Adalah. Oke, kata apa? Penghubung. Berbunyi penghubung ya, Bu Mau- Bu Yayu, berbunyi penghubung ya. Enggak, Pak. Bukan, Pak. Yang berbunyi apa? Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa kita semua nih. Apalagi kalau pernah jadi pemuda, mengaku berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Antara subjek dan predikat biasanya ditambahkan kata yang berbunyi apa? Dihilangkan kebiasaan untuk benar dan salah ya Ibu Bapak, karena kalau begitu itu diskusi itu tidak itu jadinya akan mandek gitu kalau Ibu Bapak kemudian punya kecenderungan saya yakin betul nih benar nih baru berarti ngomong. Enggak, apa yang terlintas dalam pikiran itu aja yang disampaikan sehingga ada jadi bahan untuk kita telaah bersama. Oke, saya coba ya Ustaz. Pak Guru. Iya, apa? Adalah. Iya, baik. Nah, begitu aja. Adalah. Nah, gitu. Ya. Yang lain. Berbunyi apa? Antara subjek dan predikat. Kata Tidak ada? bantu, Pak Guru. Kata Apa? bantu, Pak Guru. Hmm? Kata bantu. Berbunyi kata bantu. Saya tulis ya. Berbunyi kata bantu. Berbunyi kata bantu. Baik. Yang lain, antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan kata yang berbunyi apa? Sudah? 2 saja usulannya? Dan bisa enggak? Sedang. Oh, soal bisa apa enggak mah urusan lain. Yang penting usul aja dulu. Dan berbunyi dan. Kan Ada yang lain? Subjek Sedang, Pak. Sedang. Sedang. Oke, bagus. Berbunyi sedang. Dengan Pak Guru. Oh, bagus. Dengan. Ada lagi yang lain? Sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak, nanti pada diskusi-diskusi berikut kita itu tidak, kelas kita nggak berubah jadi kelas kuburan, gitu ditanya, diem. Sudah? Akan ya Pak, akan Bang Guru. Akan, bagus. Salah, Iya. takut salah gitu. Tuh kan ngaku itu pakai takut salah, takut itu ya, kena undang-undang ITE ya. Nanti salah dilaporkan ke Kapolri nanti. Oke, sudah ya. Sekarang mari kita coba. Iya, Guru. Kita coba nih sekarang. Tenang aja, di sini mah nggak ada kecebong, nggak ada kampret di sini mah. Ya, kita coba ya. Saya buat sebuah kalimat. Sebuah kalimat subjek predikat yang sangat sederhana. Apa? Ini Ibu Budi. Ya, ini ilmu dulu nih. Saya nggak tahu kalau Ibu ya, Ibu Bapak dulu waktu belajar di SD gitu. Nah, coba ya. Subjeknya ini, oke. Predikatnya Ibu. Mari kita coba kata yang pertama. Silahkan tambahkan kata yang pertama.
Ini adalah Ibu Ini Budi. adalah Ibu Budi. Ya, ini adalah Ibu Budi. Nanti kita lihat berikutnya. Pakai yang kedua, kata bantu. Ini kata Ini bantu Ibu kata Budi. bantu Ibu Budi. Oke, bagus. Yang berikutnya, yang ketiga. Ini dan Ibu Dan Budi. Ibu Budi. Oke, bagus. Yang keempat. Ini sedang Ibu Sedang. Budi. Oke, bagus. Yang kelima. Ini dengan Ini dengan Ibu Budi. Iya, Ini bagus. dengan Yang Ibu terakhir. Budi. Ini akan Ibu Budi. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu sekalian, bapak sekalian, sayangnya ini karena kuota terbatas, kita pilih ya mana yang paling cocok. Ya, benar semua tadi itu kan, bisa semua itu. Ini kata bantu Ibu Budi, bisa masuk juga. Ini dan Ibu Budi, masuk juga. Ini sedang Ibu Budi, masuk juga. Ini dengan Ibu Budi, masuk juga. Ini akan Ibu Budi. Ternyata jawabannya semua benar, bisa masuk. Tapi sayang, ini karena krisis, karena pandemi, itu jatahnya cuma 1. Kira-kira siapa yang mau diusulkan dari calon-calon ini? Adalah. Yang mana? Adalah. Baik. Kita coba ya. Karena keterbatasan anggaran, ini kita pakai ini saja dulu. Adalah. Ya. Sehingga seumpama nanti pada kesempatan berikutnya, kita punya kata lain. Suara Pak Guru kok hilang-hilang ya? Ya, kalau ada kata lain nanti kita bisa tambahkan itu. Nah, sekarang kalau begitu, setelah memahami bahwa dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat bisa ditambahkan kata adalah, dan kita juga sudah memahami bahwa di dalam kalimat mu'ammar qari'ul Quran, mu'ammar subjek, qari'ul Quran, qari sebagai predikat, maka kalau Bu Ayu bisa, silahkan dipakai ilmu terbaru kita, Bu Ayu. Baik Pak Guru, Mu'ar adalah pembaca Al-Quran. Seorangnya kok hilang? Kan tadi udah diperjuangkan tuh seorangnya. Oh iya, lupa. Ya, itu karena Mu'ar tidak dari adalah hati ini seorang pembaca Al-Quran. Gimana jadinya? Mu'ammar adalah seorang pembaca Al-Quran. Iya, bagus begitu. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Saya tidak tuliskan, tapi kalau ibu, bapak bisa mengikuti, itu saya tidak tuliskan. Tapi kalau nanti dianggap perlu, karena ada kesulitan dalam mengikuti, saya tuliskan. Mu'ammar qari'ul Quran. Ada berapa kata? 3. 3. Apa kata pertama? Apa kata kedua? Iya. Apa kata ketiga? Al-Quran. Iya, bagus. Itu dia. Sekarang kita lihat bahasa Indonesianya. Mu'ammar, kalau bahasa Arab, mu'ammar. Kalau bahasa Indonesia, mu'ammar adalah seorang pembaca Al-Quran. Berapa kata? Muammar adalah seorang pembaca Al-Quran. 5. 5. Oke, bagus. Karena itu ibu-ibu ya, Bapak, sekali lagi kami katakan bahwa kita belajar bahasa Arab Qurani ini untuk mengembangkan kemampuan memahami Al-Quran lebih berkualitas, lebih tinggi daripada sekadar Quran terjemah per kata. Kalau tadi pakai ilmu tadi, mu'ammar diartikan satu kata, kan per kata katanya. Mu'ammar, qori, pembaca.
Al-Quran udah 3 kata. Tapi kita dengan ilmu yang kita miliki ini bukan soal ilmu terjemah perkata ini, tapi kita ilmu biasanya orang Indonesia. Oh, qori ini kan kita pahami ini kalau pakai ciri bahasa Arab yang ketiga tunggal nih. Maka ayo punya ide seorang, enak juga itu. Engkaulah seorang satu-satunya. Kemudian berikutnya muammar subjek, qori predikat. Lahirlah punya ilmu. Oh, dalam bahasa Indonesia biasa itu ditambahin adalah. Lahirlah menjadi muammar adalah seorang pembaca Al-Quran. Oke? Ya, baik. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya. Oke, kalau tidak ada, Bu Ayu, setelah Bu Ayu siapa? Tadi Bu Sabtia, kalimat pertama, Bu Yayu, kalimat kedua, Bu Ayu, kalimat ketiga, kalimat yang keempat, siapa? Bu Ayu? Coba Bapak yang baru ikut bergabung, Pak Guru. Ini langsung coba nih. Silakan, Pak Hamid. Sebisanya, semampunya, gitu ya, silakan. Iqra Al-Quran ya Ustaz Muammar. Iya, baik. Silakan. Bacalah Al-Quran ya Ustaz Muammar. Iya, bagus. Iya, itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bukan. Bukan Ibu. Kan lagi di estafet Maaf, Pak berikutnya kan ke Pak Hamid yang baru ikut. Silakan Pak Hamid. Iya, itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ya, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Wahai. Iya, bagaimana jadinya? Bacalah Al-Quran wahai Ustadz Muammar. Iya, bagus ya, bagus itu. Ya, itu nyuruh ustaz. Apa bukan? Iya. Enak nyuruh ustaz. Wah. Tergantung siapa yang nyuruh. Ya kan Bapak, kan tadi Bapak tadi. Kalau yang nyuruhnya kan Bapak tadi. Kalau saya yang nyuruh mungkin pakai minta tolong. Gimana jadinya? Wahai Ustadz Muammar, minta tolong membaca Al-Quran. Oke, bagus. Bagus ya. Bagus tuh. Itu kan bahasa itu jadi seni itu. Ya, sebenarnya nyuruh. Sebenarnya nyuruh. Tapi Pak Hamid bilang montok minta tolong. Udah begitu minta tolong membaca Al-Quran, padahal perintah gitu. Ya, bagus ya. Itu ya. Itulah bahasa. Itulah bahasa sehingga Ibu Bapak berbeda ya antara kita memahami dengan ilmu langsung dengan kita membaca terjemahannya. Seumpama yang kita baca itu terjemahan Pak Hamid bakal nanya-nanya kita dari mana minta tolong. Ternyata dari kearifan Pak Hamid ya yang suka meminta itu kalau kepada orang yang dihormati itu bukan nyuruh tapi menggunakan minta tolong. Ya, baguslah. Nah, kalau Iqra gitu ya, Iqra itu ya kita akan menggunakan begini kalau nanti Bapak sudah ikut pada kajian berikutnya, kita bisa menanyakan lebih lanjut gitu. Ya, Iqra itu bentuk berapa gitu ya sehingga dipahami tadi bacalah ada lahnya, kemudian kita bisa bertanya sebagai bentuk penguatan apa cirinya bahwa kata Iqra merupakan bentuk apa aja yang Bapak sebut gitu ya. Tapi karena belum tentu saya tidak bijaksana untuk menanyakan hal itu kepada Bapak. Tapi kalau Bapak sudah punya ide boleh atuh dijawab. Tadi ada yang sudah menyebutkan tadi di awal ada alif di depan, ditambahkan alif di depan untuk bentuk kelima. Ya, bentuk kelima. Iya, bagus kalau begitu ya.
Terima kasih Pak Hamid. Jadi nanti besok bisa ya, nanti kalau ada pertanyaan sejenis begitu bisa ya. Tapi saya minta mungkin yang lengkapnya dulu Pak Ustadz. Itu yang tadi itu udah lengkap ya Pak Ustadz? Pak Guru. Yang lengkap apanya? Ciri bentuk. Oh, ciri bentuk ya enggak lengkap sih enggak, tapi ya sebatas kita orang awam ya, sebatas kita orang awam dalam arti kita yang baru belajar ya yang seperlunya gitu. Ya, seperlunya. Nanti bisa minta kepada teman-teman catatannya terkait dengan ciri bentuk. Ya, ciri bentuk dan makna bentuk. Makna bentuk. Ya, baik ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pak Hamid ini sekalian sambil berkenalan dengan ibu-ibu yang lain. Itu selain kita berdua itu nggak ada yang ganteng, Pak. Santai aja, yang lain mah pada cantik-cantik. Ya ganteng mah kita berdua aja. Berdua. Siapa Pak? Oh, teruskan ya. Oh, ya. Siapa yang akan meneruskan? Pilih Pak. Ada Ibu Endang yang belum ya? Bu Endang, ya oke, silakan Bu Endang. Baik, Pak Ustadz, masih ngulang yang kedua ini ya, yang terakhir. Sekarang kita sampai ke yang terakhir. Ayu alimul insana malam ya'lam. Iya, baik. Al-Quran yu'limu telah alimu mengetahui insan manusia insan apa yang lam tidak ya lamu kalian ketahui. Iya, bagus. Oke. Jadi apa maknanya Bu? Al-Quran ini kalau ilmu maknanya sedang atau sedang mengetahui atau telah mengetahui. Al-Quran telah alimul insan yu'alimu telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Iya, bagus ya. Ada 3 hal ya, ada 3 hal yang bisa kita diskusikan bersama Bu Endang berdasarkan catatan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Catatan yang pertama adalah tentang ini tadi ya, sebentar, sesaat saya mendengar sedang gitu ya. Sesaat kemudian saya mendengar telah. Itu bisa jadi bahan diskusi kita ya, bahan diskusi kita. Kemudian yang kedua, sesaat saya mendengar mengetahui ya, mengetahui ya. Sesaat kemudian saya dengar mengajarkan. Ini juga bisa jadi bahan diskusi. Dalam arti bahwa ketika hati mendua, itu artinya ada yang masih meragukan. Nah, kalau kita ingin melangkah dengan mantap, keraguan itu harus kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ketabrak di tengah jalan. Maju mundur. Sopirnya itu juga nggak tahu ini orang ini mau nyebrang apa enggak ini. Dia cepat gitu, takut tadi ketabrak. Kemudian sesaat saya mendengar mengetahui ya mohon maaf kalau ada yang saya salah tangkap. Sesaat kemudian saya mendengar diketahui. Ya, sesaat kemudian saya mendengar diketahui. Nah, itu kan sesuatu yang bisa jadi bahan diskusi kita. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, poin pertama Bu Endang. Ini makna yang akan dipertahankan supaya tadi yang lebih meyakinkan itu
Kita pakai sedang atau kita pakai telah? Telah. Oke, bagus ya. Kan mantap nih, telah ya. Nanti kita lihat apa landasan ilmu yang dimiliki. Mengetahui apa mengajarkan? Mengajarkan. Yu'alimul. Mengajarkan. Pak Iya, bagus ya. Berikutnya condong untuk menerima, ini mengajarkan ya, mengajarkan. Ya, oke. Yang ketiga, mengetahui apa diketahui. Yang ketiga mengetahui. Iya, bagus ya. Diketahui. Ini jadi bahan diskusi kita. Apa Ya. yang kita dulu Pak Guru. Oke. Apa yang tidak diketahui Pak Guru. Diketahui, bagus ya. Ini menunjukkan bahwa inilah sebuah indikasi bagus. Ada yang sedang belajar. Tuh, apa? Soalnya belajar itu kalau ibu-ibu bapak bertanya kepada saya, yang apa definisi atau penjelasan paling sederhana tentang belajar itu apa gitu. Maka saya akan jawab bahwa belajar itu yang paling sederhana itu artinya berubah. Dari yang tidak tahu. Ya, itu tuh sederhananya begitu. Berubah. Berubah. Nah, itu. Berubah. Maka ketika masih terlihat ada perubahan-perubahan itu, yaitu perubahan-perubahan itu mengindikasikan bahwa kita masih on the track. Kita masih on the track. Kita masih on the track bahwa kita ini masih sedang belajar. Kita berubah. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Dan sekali lagi kami secara pribadi itu menyampaikan kepada ibu-ibu, bapak, tadi saya sampaikan bahwa tidak usah mensyaratkan bahwa benar dulu baru bersuara. Ini namanya kita sedang belajar. Namanya kita sedang belajar. Saya tidak tahu ya apa benar apa tidak ilustrasi seperti ini, tapi kalau ada orang yang belajar mengendarai mobil, gitu ya, mengendarai mobil, apakah dia terkena oleh undang-undang lalu lintas secara umum kalau dia melanggar kemudian dihukum oleh kepolisian? Tidak. Tuh ya, sekolah mengemudi itu loh. Sekolah mengemudi gitu. Tidak kan? Ya, tapi beda ceritanya kalau dia belajar nyetir di jalan raya, tapi tidak pakai nama sekolah, kan beda, itu pengetahuan saya. Gitu. Kalau dia atas nama ini kan ada mobilnya tuh belajar mengemudi gitu, lalu salah belok atau cepetan atau lambat dan sebagainya, sepengetahuan saya tuh nggak dihukum gitu. Maka ibu-ibu juga anggap begitu, jadi merasanya begitu, jangan udah jadi ustazah itu. Ustazah mau jangan, masa ustazah salah gitu. Makanya saya nggak berani itu panggil ustaz itu karena saya masih banyak salah gitu. Apalagi jadi Habib. Kalau Habibi sih masih mending, tapi kalau Habib mah nggak berani saya. Nah, kalau Habibi mah yang di rumah juga, yang kangen juga manggilnya Habibi. Nggak ada potongan Habib. Saya mau pecahannya ada. Kalau potongannya nggak ada, pecahannya ada. Oh, pecahnya ada ya, Pak. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Bu Endang, memilih telah pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu adalah bentuk yang ada iya di depan. Itu berarti sedang atau ada ya di depan. Bentuk dua. Bentuk kedua. Oke, bagus. Karena itu bentuk dua, maka kemudian Ibu menyimpulkan ada makna telah, begitu? Tidak. Ya, jadi salah Pak Guru. Oke, begitu ya. Bagus itu, bagus ya. Bagus gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita nanti tidak ragu-ragu? Maka dulu kita pernah berkata, kalau ada ya titiknya berapa? Dua. Bentuk dua.
dua gitu ya, ada titiknya, itu kita bilang itu duga aja itu bentuk dua. Lalu maknanya, ya cuman dua, itu mah biasa. Itu berikutnya. Gila. Itu ada ya, titiknya berapa? 2. Nah, itu mah bentuk dua. Kok bentuk dua? Ah, masa gitu aja nggak ingat? Itu mah biasa. Biasa. Kalau cuman berdua mah biasa. Yang nggak biasa itu kalau ada orang ketiga, tuh harus hati-hati. Kalau cuman berdua, mah biasa kalau udah berdua. Jadi biasa. Sama, tapi kalau sendiri, itu mah masa lalu. Mohon maaf ya, saya takut keliru ya kadang-kadang ini, karena ini kadang-kadang soal sensitif. Ibu-ibu semua sudah punya pasangan kan, Bapak? Ya. Ya. Tapi pernah jomblo kan? Dulu. Nah, itu mah dulu, kalau sendiri mah dulu. Gitu. Pernah jomblo kan? Pernah sendiri? Pernah, tapi kan dulu. Maka begitu. Ini bentuk satu. Itu mah dulu. Tapi sekarang berdua kan? Iya, biasanya berdua. Lah anak-anak kemana? Udah pada gede gitu. Pak, di rumah sama siapa? Biasa berdua. Biasa berdua. Gitu. Lah anak cucu gimana? Anak cucu udah di rumah masing-masing. Gitu ya, biar kali aja nyantol. Kalau sendiri, itu mah masa lalu. Masa lalu pada usia 30-an lah. 30-an. Tiga huruf tuh. 30-an gitu. Kalau udah lebih dari itu, biasanya berdua. Baik itu ya, yang pertama untuk membantu kita mengingat ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu itu. Kalau kata Bu Fauzia, Pak Guru mah ngakalinnya bisa aja. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini yang menegaskan bahwa ini lebih cocok mengajarkan daripada mengetahui, gimana Bu Endang? Kalau mengetahui ada ilmunya enggak? Ada. Kalau mengajarkan ada ilmunya enggak? Ada. Ada juga kan, itu maka bisa wajar saja kita kemudian ada keraguan. Ini mengajarkan juga bisa kan? Ini ada ain lam mim. Oke. Mengetahui juga bisa kan, ini ada ain lam mim. Tapi untuk meyakinkan hati, biar nanti tidak perlu terlalu lama untuk mengingat ini mengajarkan apa mengetahui ya, mengetahui apa mengajarkan. Kalau soalnya kalau lihat 3 huruf dasarnya sama, itu ain lam mim, ilmu-ilmu juga gitu. Gimana Bu Endang untuk meyakinkan bahwa ini mengajarkan gitu? Karena semua yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu manusia belum mengetahui. Oke, bagus. Al-Qur'an itu kan. Bagus ya. Dengan catatan bahwa itu kan kebetulan karena ngomongin Al-Qur'an kan. Coba nanti kalau kalimatnya bukan tentang Al-Qur'an. Itu iya ya. Coba yang lain bagaimana? Yang lain untuk membantu? Kalau saya coba ya Pak Guru. Ya, silakan. Yu'al 5 itu mengajarkan karena huruf lamnya itu berharokat kasroh. Apa kaitannya dengan kasroh? Jadi dia mengajarkan. Kaitannya dengan kasroh? Lamu berharokat fathah lamnya. Bermakna mengetahui. Ya, oke, bagus. Jadi apa filosofinya? Bahasanya keren. Antara fathah dan kasroh gimana? Kalau kasroh lebih bermakna pengajarnya gitu, mengajarkan, pengajarnya yang mengajar. Kasroh itu apa sih mananya kasroh itu? Kasroh. Mana? Bahasa awamnya gitu, kasroh itu apa? Bahasa awam apa ya? Barisnya di bawah. Baris. Harokat atau baris. Tanda baca. Baris kasroh apa artinya? Tanda baca. Hah? Tanda bacanya. Iya. Kalau tanda baca kasroh itu artinya apa? Ininya di itu. Hah? Di. Kasroh apa mananya kasroh? Ini mah kalau udah pinter duluan agak repot nih kalau udah pinter duluan. Ibu-ibu yang lain ingat nggak dulu itu bahasa awamnya kasroh itu apa?
bawah gitu Pak. Ya oke, bagus. Di bawah. Bagus. Memang begitu kan bisa gitu. Kalau mengetahui barisnya di atas, itu artinya orang yang punya pengetahuan itu derajatnya terangkat. Akalin aja gitu. Akal-akalan. Kalau ngajarin itu artinya kasroh bawah, itu artinya apa? Ilmu yang kita miliki itu kita wariskan kepada murid yang di bawah kita. Oh, bisa kan? Bisa nggak? Bisa nggak? ya. Jadi paksain aja deh kalau nggak bisa, gitu. Jadi kalau mengetahui itu orang jadi derajatnya terangkat kalau punya pengetahuan. Jadi ya lah ya ini kan ini. Ya. Ada di situ kan yang di ujung, kata yang di ujung. Ya. Ini mah idenya Bu Ida. Bu Aida nih. Tuh. Betul ya tadi Bu Aida ya? Ya. Tuh. Tahu derajatnya di atas. Tetapi kalau kasroh di bawah, artinya apa? Ilmu yang kita miliki itu kita wariskan, kita berikan kepada orang yang ada di bawah kita dalam kaitan apa? Ya murid-murid kita, ya anak-anak kita, ya cucu-cucu kita gitu. Oke gitu ya. Oke, Bang. Yang lain nih ya biar nanti jadi ingat nih. Diakalin pakai fathah kasroh sama Bu Aida gitu. Yang lain itu ada tasdid. Iya, bagus. Ada tasdid. Tasdid itu apa kaitannya dengan tasdid? Double. Ya, tasdid itu double. Kalau ilmunya double, gitu ya, jadi ajarkan. Di-share gitu. Kalau punya ilmu, maka bilang tuh, Pak, kalau punya ilmu lebih ya dibagi-bagi ke teman-teman gitu ya, kira-kira begitulah, walaupun lebihnya cuma 1 ayat gitu. Begitu Bu Endang untuk meyakinkan bahwa bagaimana meyakinkan kita bahwa yu'allimu dengan ya'lamu sekalipun ada persamaan tapi pada saat yang sama ada beda. Persamaannya apa? Sama-sama berkaitan dengan ilmu. Ya, sama-sama berkaitan dengan ilmu, tetapi bedanya ini bawah li ya, li itu bawah, jadi ilmunya dikebawahkan dalam arti dibagikan ke yang lebih bawah. Gimana caranya? Mengajarkan. Kalau ini ya la naik itu kaitannya orang mengetahui itu derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oke. Bagus, begitu ya caranya supaya nanti tidak ragu-ragu lagi. Ini mengajarkan apa mengetahui ya? Mengajarkan apa mengetahui ya? Gitu. Dan ini kalau kita kaitkan dengan bahasa Al-Qur'an ya, enaknya sudah ada baris semua itu. Ya, sudah ada baris semua atau harokat semua atau ada syakalnya semua atau ada tanda bacanya semua. Karena itu kita kemudian fokus untuk memahami gitu. Ketika tanda bacanya begitu, maknanya jadi apa? Ketika maknanya begini, jadi maknanya apa? Yang terakhir tadi yang kita bisa diskusikan dengan Bu Endang adalah gitu ya, antara mengetahui dan diketahui itu. Yang lebih mantap tadi terakhir adalah diketahui ya, begitu Bu? Diketahui. Bagus. Apa bedanya antara mengetahui dengan diketahui? Dari lahiriahnya dulu ya, dari lahiriahnya aja dulu. Itu ada huruf ianya juga ya Pak Guru. Ini bahasa Indonesia dulu Bu, bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya ini kita diskusikan. Pasif sama aktif ya. Ini dulu, lihat ini aja, lihat yang terlihat gitu. Supaya kita tidak terlalu jauh untuk sampai kepada pemahaman, perhatikan yang tertulis dulu. Jadi jawabnya berdasarkan apa yang tertulis. Apa bedanya antara mengetahui dengan diketahui? Mengetahui itu artinya... Enggak, arti itu enggak kelihatan. Arti enggak kelihatan. Jangan pakai itu dulu. Pakai yang terlihat.
Apa beda antara mengetahui dengan diketahui? Berdasarkan yang tersurat, tertulis, yang Mengetahui sama aja kayak seperti Bapak Guru boleh. Tar dulu. Mengetahui itu artinya sudah Arti itu nggak kelihatan. Arti nggak kelihatan. Waduh. Baik, ibu-ibu yang lain, apa beda antara mengetahui dengan diketahui? Mengetahui aktif, diketahui pasif. Aktif pasif nggak kelihatan. Aktif pasif nggak kelihatan. Oh. Yang terlihat. Nanti kalau berdasarkan terlihat kita nggak bisa, baru kita yang dibalik itu. Awalannya Baik, awalannya bagaimana? Awalan dan di. Oke, terasa kan? Kan ini mah kelihatan ini. Yang satu awalannya gitu kan, ini kelihatan ini. Kalau dibilang mengetahui artinya, enggak kelihatan itu. Arti itu enggak kelihatan. Mengetahui aktif, diketahui pasif, enggak kelihatan itu. Aktif pasif itu ada dalam pemahaman, ada dalam benak kita. Tapi kalau kita mengatakan mengetahui awalannya tuh bisa ditunjukin. Diketahui awalannya itu bisa ditunjukin. Bu Ayu mau bilang begitu tadi? Oh, iya Pak Guru. Iya. Oke, bagus. Sudah bisa aku baca isi hatimu ternyata. Kata Bu Mia juga begitu. Baik. Nah, sekarang begini ceritanya ya. Sekali lagi, Ibu, Bapak, ini jadi tradisi yang kita bangun bahwa untuk suksesnya kita dalam belajar itu bukan dalam hal seberapa banyak yang sudah kita ketahui. Karena kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Karena itu saya tidak terlalu fokus kepada apa yang sudah diketahui dalam arti bawaannya. Tetapi yang lebih utama adalah ilmu kita bersama, ya, ilmu kita bersama yang sudah kita dapatkan di sini, di kelas kita ini, itulah yang menjadi landasan kita. Ya. Dan sekali lagi, ini bukan soal salah dan benar, tapi ini soal memanfaatkan ilmu yang sudah kita miliki. Sehingga saya punya prinsip, kalau belum belajar, tidak harus diketahui, jadi aman aja. Saya kan orang awam, baru belajar bahasa Arab, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah pernah belajar, mohon dimanfaatkan. Nah, kalau gitu, maka kita nanti semakin hari semakin bertambah, ilmu kita semakin banyak yang perlu kita manfaatkan. Kalau sekarang kan baru bentuk 1, bentuk 2, tiri, dan sebagainya. Baik. Ibu-ibu, Bapak pada waktu itu belum hadir, tapi mungkin dari majelis atau dari forum lain sudah mendapatkan pemahaman ini. Ibu-ibu, yang kita sudah pernah pelajari, kalau awalan di dalam bahasa Arab itu cirinya apa? Sudah pernah kan kita belajar ya? Oh iya, mim ya Pak, mim sama itu. Mim wow ya Pak. Mim wow. Baik. Ada mim di awal kata, ada wow di akhir kata. Itu menandakan di, gitu ya? Iya. Ya, di persamaannya apa awalan di dalam bahasa Indonesia? Iya, bagus ya. Itu persamaannya yang sudah kita pelajari adalah ter. Sehingga lahirlah waktu itu ilmu apa? Maudi kusnaidi mauter kayak helikopter. Coba dilihat di Ya'lam, ada maunya tidak? Enggak ada. Bukan berarti salah, sekali lagi. Mohon maaf, bukan mau mengecewakan. Ini bukan berarti salah, tetapi ilmu kita belum nyampe ke situ. Ilmu yang sudah kita pernah jelajahi adalah kalau awalnya mim, sebelum akhirnya wawu di luar 3 huruf pokok, itulah yang dipahami dengan bahasa Indonesia yang berawalan dengan awalan di atau awalan ter. Begitu ya? Iya, bagus. Lalu berikutnya, pada pertemuan kita sebelumnya, ini Bu Asmani, sayangnya Bu Asmani nggak datang nih. Ini punya Bu Asmani nih. Ada yang ingat apa?
Sebelumnya yang Bu Asmani? Dia. Oke. Ya, dia. Tuh, kita sebelumnya. Ya, dia. Bu Ayu ingat, Asrof. Pakai Y. Ya. Ah, begitu. Ya, dia. Jadi kalau digabung, dia apa? Dia mengetahui. Dia mengetahui. Enak begitu? Dia mengetahui? Yang dia enggak tidak. Kalau itu terdengar tidak enak, diubah. Dia ketahui. Oke, kalau enak dia ketahui, pakailah itu. Kalau itu masih tidak enak, dia tidak ketahui. oke, itu yang dipakai ya. Tapi untuk sementara waktu jangan pakai diketahui. Bukan karena salah, sekali lagi, tetapi ini tidak sejalan dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Oke, baik. Dengan demikian, bagaimana jadinya Bu Endang? Artinya, Ya. Al-Quran telah mengajarkan. Lupa dia. Ada titik dua, lupa, bukan telah. Al-Quran sedang mengajarkan para manusia itu ada nanya di belakang jadi jamak ya Pak Guru ya? Enggak, kita belum sampai punya ilmu begitu. Kita belum punya ilmu begitu. Ya, Al-Quran sedang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Oke, bagus. Subjek dulu ya Bu Endang, subjek dulu ya. Jangan tidaknya dulu, subjeknya dulu. Al-Quran sedang mengajarkan manusia apa-apa yang manusia tidak ketahui. Ada dia Bu, ada dia Bu, ada dia. Dia tidak mengetahui. Oke, coba ulang. Sedangnya ditunda dulu sedangnya. Al-Quran mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dianya dulu Bu, subjeknya dulu, dianya dulu. Tidak dia. Iya. Subjeknya dulu, dianya dulu baru tidak. Karena apa? Bahasa Indonesia subjek dulu. Tidak mengetahui apa-apa yang dia tidak ketahui. Oke, bagus. Sedikit lagi. Al-Quran mengajarkan manusia subjeknya dulu ya. Apa-apa yang manusia yang mengetahui. Oke, bagus. Yang lain coba satu, yang lain. Al-Quran akan mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Oke, lupa. Dia dulu. Dalam bahasa Arab boleh lam. Ya lam, tapi kalau bahasa Indonesia dianya dulu. Apa yang dia tidak gitu. Karena bahasa Indonesia begitu karakternya. Subjek dulu, baru predikatnya. Kita mengatakan bahwa tidak saya suka. Gitu. Tidak saya suka. Dalam bahasa Indonesia, saya tidak suka. Gitu. Jadi Al-Quran mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Nah, gitu. Tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Oke, bagus. Yang dia tidak tahu. Ada pertanyaan, Ibu-ibu, Bapak? Oke, mudah-mudahan ini isyarat bagus. Ini sinyal dari langit bahwa ibu, bapak bisa memahami penjelasan demi penjelasan yang kita sampaikan terkait dengan kajian kita pada malam ini. Apapun yang kita dapatkan, besar, kecil, banyak, sedikit, semua dari Allah. Kalau kita syukuri, itu akan bernilai ibadah.
dan akan mendekatkan diri kita kepada ridhonya. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Pak Guru. Warahmatullahi wabarakatuh.